Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espinoza Pukasnalti dengan NIM 23051204 dari kelas TID angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall di Mikrotik dengan GNS3 yang akan dilakukan dalam praktikum kali ini, yaitu connect internet, drop HTTP dan HTTPS, dan blokir akses web atau ping ke router. Pertama-tama buat skema seperti ini yang mengikutkan PC1 dan PC2, lalu disambungkan dengan switch, router, dan cloud untuk internetnya. Pertama-tama internet switch 1 ET0 ke disambungkan dengan kabel ke cloud wifi, lalu router 1 ETH0 disambungkan dengan switch di yang kedua, lalu switch yang kedua disambungkan ke router 1 dengan Ethernet dari ETH1 ke Ethernet 0. Lalu untuk PC ke LAN semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan langsung run saja semuanya, run semua device-nya. Nah, pada router 1 kita akan melakukan sedikit pengaturan pada networknya. Buka VirtualBox, kemudian setting router satunya. Karena kita ingin network adapter 1 untuk terhubung secara bridge ke wireless internet kita, maka kita paksa ubah ETX-nya to bridge adapter. Nah, kan menjadi tampilan error seperti ini, lalu kita langsung start manual saja. Nah,
Lalu kita akan langsung membuka Beanbox dengan apa? Dengan klik MAC address-nya. Pertama buka interface untuk mengecek. Karena interface header 1 terhubung ke DHCP, maka kita jadikan DHCP kliennya dulu dengan cara menambahkan interface header satunya, lalu apply. Nah, sehingga MikroTik sudah terhubung ke internet melalui interface header 1. Kita akan mencoba ping 888 dan Google Co ID. Ya. Nah, maka hasilnya seperti ini, menyambung ke internet sudah terbukti. Kemudian agar kita lebih mudah, kita akan rename interface-nya. Caranya klik interface, lalu double klik, ubah namanya menjadi Ether 1 ISP. Lalu langsung saja apply dan oke. Dan yang kedua, kita akan mengubah Ether 2 nya juga menjadi Ether 2 LAN. Agar ini bisa menjadi gateway, maka kita akan beri IP. Caranya addresses, lalu tambahkan add dengan address 192.168.1.254/24. Lalu interface add-nya Ether 2 LAN, lalu klik OK. Kemudian kita allow remote request melalui DNS. Kita allow saja lalu OK. Kemudian kita akan setting IP address PC 1 dan PC 2. Untuk PC 1, IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk subnetnya seperti biasa 255.255.255. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254, seperti kita akan menambahkan gateway tadi. Lalu ada DNS servernya dengan 192.168.1.254, seperti itu. Kita akan lanjut ke PC 2 nya.
yaitu dengan IP address-nya 192.168.1.2. Lalu subnet masknya 255.255.255. Lalu default gateway-nya ada 192.168.1.25 dan DNS server yang sama seperti PC1. Setelah itu kita akan mengecek apakah sudah terhubung dengan internet. Kita akan mencoba menghubungkan dengan ping 88. Seperti ini. Nah, tidak berhasil karena tidak ada routing ke IP publik. Yang memiliki routing ke IP publik adalah IP interface Ether 1, sehingga kita perlu NAT. Nah, kita akan membuka NAT. Setelah itu kita akan langsung saja add, lalu C-nya scrNAT, out interface-nya Ether 1. Lalu di bagian action kita akan menggantinya menjadi masquerade. Nah, lalu apply dan OK. Seperti ini. Kemudian kita dapat pastikan dengan cara ping-ping 88 dan Google Co-ID pada PC1 dan PC2. Jika berhasil maka telah terhubung. Nah, setelah itu kita akan drop HTTP dan HTTPS. Di sini agar PC2 tidak bisa mengakses HTTP dan HTTPS, maka kita akan menggunakan filter forward. Caranya dengan di PC1 kita membuka firewall, lalu filter rules, add, lalu C-nya jadi forward, lalu source address-nya menjadi 192, IP-nya PC2, lalu ke protokolnya dengan TCP, kita akan mengganti dengan TCP, lalu ada portnya menjadi 80,443. Lalu action drop
Kita akan mengganti accept menjadi drop, apply lalu oke. Kemudian kita dapat pastikan dengan cara search di Firefox dapat dilihat bahwa sudah tidak bisa diakses. Nah, misalnya saya mengetikkan pakan pancing di sini seperti ini. Nah, kan cuma buffering. Cara itu hanya memblokir browsing saja. Jadi jika kita ping Google ACID atau ping 8.8 maka masih bisa tembus. Nah, jika ingin memblokir semua akses, maka untuk protokolnya tidak perlu menggunakan TCP. Jadi kita akan mengosongi TCP-nya dengan lewat PC 1. Dengan cara membuka firewall lalu filter rules, itu ada di general, kita akan mengganti protokolnya menjadi kosong, lalu apply oke. Jika sudah, maka bisa dicek dengan ping 888 atau Google ID. Nah, maka tidak dapat tembus. Namun apabila ping router ke PC 1 ke gateway-nya masih bisa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencoba memblokir akses ke router. Jika ingin memblokirnya akses ke router, maka kita dapat mengubah chain-nya menjadi input. Caranya ke PC 1 seperti yang tadi, firewall-nya, filter rules, lalu chain-nya diganti input. Lalu source address-nya menjadi alamat PC 2. Lalu protokolnya diganti juga menjadi SMP. Lalu action diganti menjadi drop, lalu apply lalu oke. Nah, setelah ini kita akan mencoba ping routernya melalui PC 2. Nah, tapi apabila kita mencoba untuk mengakses web router, itu masih bisa.
masih bisa. Hal ini dikarenakan karena hanya drop SCMP-nya. Jika ingin agar PC2 tidak bisa mengakses web router, maka ada caranya, yaitu kita kembali ke PC1 dahulu dengan memencet ke filter rule tadi, dengan add chain-nya input, lalu source address-nya IP-nya PC2, lalu protokolnya menjadi TCP, portnya menjadi 80, lalu actionnya menjadi drop, apply, lalu oke. Nah, nah berikut hasilnya hanya buffering tadi seperti Google kita akan mengecek internet tadi. Jadi ini semua akses sudah tidak tembus ya. Sekian praktikum firewall dari saya. Terima kasih.